Selamat hari Minggu ya. Hari ini kita akan bersekolah minggu lagi bersama Kak Vina dan Kak Dela. Nah Kak Ina, hari ini apa ya Kak Ina yang berbeda? Ayo apa? Apa ya Kak Dela? Hari ini tentu saja kita berbeda dengan minggu-minggu lalu karena hari ini kita bersekolah minggu bersama Kak Rohim dan Kak Nathan juga. Say hello dong Kak. Halo. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah sekolah minggu hari ini, kami kakak-kakak mau ingetin adik-adik di rumah untuk siap ya dalam beribadah saat ini. Tentunya kita boleh nggak Kak Ina sambil makan-makan? Gak boleh dong adik-adik. Terus sambil apa lagi Kak Ina? Kita nggak boleh sambil tiduran, apalagi sambil cubit-cubitan sama yang di sebelahnya. Nggak boleh ya, jadi kita harus keadaan siap, memakai baju yang rapi, dan membawa Alkitab. Ya kan Kak Ina? Iya dong. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kalau adik-adik semua sudah siap, yuk semuanya bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri ya, kita mau menyanyikan pujian nih yang berjudul Hai Semua. Tahu kan adik-adik lagunya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah salam dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Masih ingat nggak adik-adik? Masih ingat nggak adik-adik? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, udah semangat belum nih adik-adik? Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Nah, adik-adik, melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang sungguh luar biasa. Hari ini Kak Ina bersyukur apa nih Kak Ina?
Bersyukur masih bisa diberikan kesehatan dan mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Ya, benar sekali. Kalau Kak Dela bersyukur karena tadi pagi sudah dibuatkan sarapan sama ibunya Kak Dela. Nah, hal ini membuat Kak Dela sukacita sekali. Kak Ina sukacita tidak? Sangat sukacita. Iya, benar adik-adik. Untuk itu sekarang kita mau sambut nih sukacita yang diberikan Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan pujian Sungai Sukacita. Yuk mulai. Ayo adik-adik. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Kita ulangi dari awal ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini, mari adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, terima kasih atas berkat anugerah-Mu pada hari ini. Bapa, di sini anak-anak-Mu pada hari ini akan ibadah sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersukacita bersama-sama menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, saat ini kita mau merayakan apa ya Kak sebentar lagi? Adik-adik ada yang tahu nggak kita Ya. akan merayakan apa? Di rumah ada yang tahu nggak nih? Kak Ina tahu nggak? Tahu dong. Kalau Kak Nathan tahu nggak? Ya. Tahu. Nggak tahu katanya. Kalau Kak Rohim tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu Ya, juga. nggak tahu. Kasih tahu Kak Ina sekarang. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Iya Kak. Natal, Jadi Rohim. sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Untuk itu kita mau sambut kelahiran Tuhan Yesus dengan menyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Yuk Kak. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali dengan Kakak Mariamti. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan dengan Kak Dela dan Kak Ine. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ke-38. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami sujud ke hadirat-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami. Pada saat ini kami bersama adik-adik akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, urapi kami, sehingga firman pada saat ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya kuasa Tuhan menyertai kami. Dan ampunkanlah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan, hamba-Mu ucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Mari adik-adik semuanya yang memegang kitab suci di rumah, mari kita bersama-sama kita buka di Lukas 1 ayat 26 sampai ke 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, inilah firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah bagi adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini firman Tuhan akan diberi judul "Tetap Beriman Walaupun Sukar." Ya. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu kala ada seorang gadis ya yang bernama Maria. Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Nah, pada waktu itu Maria sedang di rumah, dia duduk seorang diri. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan. Dia datang, dia mengucapkan
Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut karena dia sedang sendiri, tiba-tiba ada suara. Maria terkejut, adik-adik. Dia juga berpikir apa yang dimaksud oleh malaikat itu. Akhirnya malaikat menjawab, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kau harus memberi nama dia Yesus." Maria lalu menjawab, "Bagaimana saya bisa mengandung sedangkan saya ini belum bersuami?" Mana mungkin, adik-adik, seorang yang masih gadis dia harus hamil sedangkan dia tidak punya suami. Nah, kata malaikat itu, "Kau akan mengandung Roh Kudus." Tahu nggak adik-adik? Di zaman dulu, jika seorang gadis mengandung belum mempunyai suami, apa yang akan terjadi? Dia akan dihukum mati. Nah, coba kalau itu kejadian seperti sekarang ini. Nah, ya, adik-adik, Maria akan menolak atau menerimanya? Ternyata adik-adik, Maria menerima apa keputusan dari Allah itu sendiri. Dan Maria pun mempunyai saudara. Nah, saudaranya bernama Elisabet. Ternyata Elisabet pun terjadi suatu mukjizat yang tidak diketahui karena Elisabet dan Zakaria yang sudah tua, dia selalu berdoa kepada Tuhan, menginginkan seorang anak. Berdoa. Akhirnya apa dia? Tuhan mengabulkan doa Elisabet dan Bapak Zakaria. Walaupun sudah tua, dia bisa mengandung. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Tuhan semua yang menentukan rencana-rencana kita. Maka itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus tetap beriman. Rencana Tuhan kita serahkan semuanya. Seperti Maria, walaupun dia tidak tahu apa akhirnya jika dia mengandung tanpa suami. Namun dia percaya kepada kuasa Allah, dia menyerahkannya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan," kata Maria. "Jadilah padamu menurut perkataanmu." Jadi Maria menyerahkan hidupnya kepada Allah, apa yang akan terjadi. Nah, itu tadi adik-adik sekilas cerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita rayakan. Walaupun kita saat ini tentunya akan menghadapi akibat pandemik yang kita alami, yaitu pandemik corona. Semoga walaupun kita tidak merayakan Natal, namun hati kita tetap harus merayakan Natal. Kita menanti kedatangan Tuhan. Kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan tersenyum. Dan ingat, kita senantiasa menjaga kesehatan kita. Kita melakukan 3M. Kita selalu memakai masker jika keluar rumah. Kita selalu rajin cuci tangan dan jaga jarak. Nah, semoga adik-adik yang dikasihi Tuhan,
kalian semua diberkati Tuhan, tetap beriman walaupun sulit di kita menghadapi kehidupan di dunia ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia beserta kita. Nah, adik-adik, untuk mengamini firman Tuhan pada saat ini, mari kita tutup doa kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Semoga firman Tuhan pada saat ini memberikan sukacita bagi kami semua, karena kami telah menanti kedatangan Tuhan. Kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat kami, sehingga kami pun bisa lahir baru di dalam kehidupan ini dan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ampunkanlah Tuhan akan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami serahkan, hamba mengucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Nah adik-adik, itu dia firman kita hari ini. Kita diajarkan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan khawatir lagi ya. Nah saat ini kita mau memberikan ayat hafalan nih untuk minggu depan. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 1 ayat 38a. Yuk coba adik-adik buka dulu dari rumah Alkitabnya. Sudah? Kalau belum nanti akan muncul nih di bawah sini ya teksnya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yuk kita ulang sekali lagi. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Nah ayat itu nanti akan kita tanyakan lagi di minggu ke depan. Jadi harus dihafalkan ya. Nah sekarang kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan adik-adik. Yuk dipersiapkan persembahannya. Nanti dimasukkan ke dalam kantong, terus diberikan kepada orang tua ya. Nanti orang tua yang akan memberikannya ke gereja. Oke, sudah dipersiapkan? Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian. Judulnya Biar Bumi Akan Berlalu. Yuk adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar.
adik-adik, setelah mengumpulkan persembahan, kita sekarang akan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih untuk setiap kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu, untuk berkat yang telah Kau berikan bagi kami dan keluarga kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, biarlah dapat memperluas kerajaan-Mu di buka bumi ini Tuhan. Jangan tengok besar kecilnya, tapi kiranya Engkau melihat ketulusan hati kami Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Kiranya Engkau terus memberkati dokter-dokter, Engkau memberkati orang-orang yang bertugas dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang memberikan kekuatan serta kebijaksanaan agar mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Dan Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, biarlah para pemimpin bisa bertanggung jawab, bisa mendapatkan hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu yang berada di Indonesia ini bisa menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami landaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Nah, demikian adik-adik ibadah kita di minggu hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah. Dadah, sampai jumpa minggu depan.